Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله أعلم بمراده. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحدث بنعمات الله شكر وتركها كفر ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. الجمعة رحمة والفرقة عذاب. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa detik berlalu, menit berganti. Kesempatan ini Allah membukakan mata kita. Mulai kita bangun tidur sampai dengan tidur kembali, inilah anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu besar kepada kita nikmat yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Namun terkadang nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, terkadang kita lalai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu kesempatan ini marilah kita sama-sama syukurin dan juga jalanin. Namun ketika mengucapkan syukurin, jangan di depan orang lain. Syukurin, nanti khawatir mereka akan merasa ditekan atau mereka akan merasa dipermalukan. Masya Allah. Syukurinlah, tidak ya. Kemudian ini sebagai judul, dan kesempatan ini adalah syukurin dan jalani. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu berbicara terkait tentang nikmat yang Allah berikan terhadap kita, maka peribahasa Arab menyampaikan, jikalau air lautan dijadikan sebagai tintanya dan ranting-ranting dijadikan sebagai penanya, maka itu semua tidak akan cukup dan tidak akan sanggup untuk menulis nikmat Allah, sedangkan nikmat Allah masih banyak. Namun tentu di antara nikmat yang Allah berikan terhadap kita, nikmat yang paling besar dan paling berharga bagi kita yang wajib kita syukuri adalah ketika kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Maka ketika dua nikmat yang terbesar ini yang Allah anugerahkan kepada kita, maka syukuri dan kita jalani. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu di dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu banyak kita sudah memahami bahwa ketika kita bicara syukur, singkatnya ketika kita bersyukur yakin Allah tambah. Namun ketika kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah ingatkan sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah tentu jelas ayat Quran yang sering kita dengar dari para kiai, para ustadz. La in syakartum, yakin jikalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la azidannakum, yakin Allah akan tambah. Namun kebalikannya, ketika kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Subhanallah. Nah, maka ketika kita menyikapi supaya kita jauh dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh daripada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita memberikan nikmat, ketika Allah berikan nikmat kepada kita,
maka tentu kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah. Syukurin dan juga jalani. Memang tidak setiap kita hari ini selalu dalam ada kebahagiaan. Tidak setiap di antara kita hari ini ada dalam kelapangan. Tidak setiap kita yang hari ini sedang berbahagia senyum sumringah. Namun di antara kita boleh jadi ada yang hari ini sedang merenung, menangis, bersedih. Nyeri mau benang di lebaran. Masya Allah. Ya. Jadi ada sakit hati ataupun yang lainnya. Namun tetap Allah mengajarkan kita untuk bersyukur dan menjalani. Kita ini diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang banyak sekali pengalaman yang ketika kita bersyukur tanpa jeda waktu yang banyak Allah langsung tambah nikmat tersebut. Maka mau jadi orang yang bersyukur atau mau jadi orang yang kufur, syukurin nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan juga jalanin, tidak hanya menjalankan. Nah, berbicara terkait tentang syukur ini di dalam hadis arba'in ataupun tentu kalau arba'in dikuatkan lagi di dalam hadis Mukhtarul Hadis Nabawiyah. Apa? Dalam kitab Mukhtarul Hadis Nabawiyah dijelaskan at-tahadus bi ni'matillahi syukurun, menceritakan, berbicara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bicara ini nikmat Allah yang saya dianugerahkan oleh Allah kepada kita, ini nikmat yang Allah berikan kepada saya, kepada keluarga saya, kepada anak saya, kepada lingkungan saya, maka sebetulnya ini sudah masuk kepada kategori tahadus bini'am, atau bahasa kita sering menyebut dengan tahadus bini'mah. Tahadus bini'matillah apa? Syukurun, bicara terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itulah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ironis, dan memang ini menjadi pelajaran bagi kita, bagi saya dan kita semuanya. Ketika kita memang sedang dirundung masalah, dirundung musibah, banyak kesulitan-kesulitan yang menghimpit kita, namun terkadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah Allah zalim kepada kita, seolah Allah tidak memperhatikan kita. Padahal boleh jadi sesungguhnya Allah sedang memperhatikan kita. Allah sedang ingin kita meratap kepada Allah Subhanallah. At-tahadus bi ni'matillah, sering dalam bahasa masyarakat tahadus bi ni'am. Alhamdulillah, bersyukur terhadap nikmat. Hari ini saya mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mungkin suami-suami kita, istri-istri kita, ketika dia bekerja di salah satu perusahaan besar gajinya, namun itulah gaji yang dipatok. Namun boleh jadi gaji ataupun salary ataupun penghasilan yang terkadang min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita yakini Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita ketika kita apa? Bersyukur. Maka syukuri dan jalanin saja. Namun proses syukur dan jalanin ini bukan tanpa proses, karena jalanin tentu adalah perbuatan. Subhanallah. Mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tahadus bi ni'matillah syukur wa tarkuha, dan bagaimana ketika dia meninggalkan atau kita meninggalkannya kufrun. Kalau kita meninggalkan menceritakan nikmat-nikmat Allah, kita tidak ceritakan kepada yang lain tanpa ingin riya, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin diagung-agungkan oleh orang lain, namun kita bersyukur kepada Allah dengan menceritakan alhamdulillah, ini anugerah Allah yang sangat besar. Hadza min fadli rabbi, ini keunggulan fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, kemudian ironi memang ketika kita banyak disudutkan kepada permasalahan, ya boleh jadi se-RT, se-RW, bahkan se-desa, kecamatan tahu persoalan-persoalan kita. Namun ketika kita dianugerahkan, boleh jadi gaji ke-12 atau 13 ya, saya juga kurang paham, namun pada intinya mereka yang sudah koma ya, 10 koma misalkan gajinya, yang tanggal 10 sudah koma. Subhanallah. Mohon maaf ya. Nah, artinya apa? Artinya boleh jadi Allah mencukupkan rizkinya dengan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedang belajar, dan dewan-dewan guru dan orang-orang yang bergerak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang belajar, sama-sama belajar bagaimana seorang guru,
seorang pengajar, orang yang mengajarkan Quran, itu sedang ingin mencukupkan rezekinya hanya kepada Allah saja. Kalau hari ini ada umpama 1 juta gajinya, saat dia jujur tawakal, ya, dan ikhlas, gitu ya. Subhanallah. Namun tentu bukan itu. Pahala yang terbesar di sisi Allah adalah dari Allah tentunya Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa dinilai dengan nominal keuangan. Namun Ustaz, ini kita manusia, iya betul. Namun apakah kita menyangka bahwa rezeki itu hanya yang dipatok saja? Tidak. Yuk sama-sama kita buktikan dengan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan yang menjalaninya. Wa man la yashkurul qalil, dan siapa orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang kecil, atau kebalikannya dia tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang kecil yang Allah berikan kepadanya, maka sesungguhnya tidak dia sedang bersyukur kepada nikmat yang besar. Kalau dia tidak bersyukur terhadap nikmat yang kecil, maka sesungguhnya dia tidak bersyukur terhadap nikmat yang besar. Wa man la yashkurul qalil, dan siapa orang yang tidak bersyukur, la yashkurul qalil, tidak bersyukur terhadap nikmat yang kecil, la yashkurul katsir, maka tidak bersyukur terhadap nikmat yang besar. Maka boleh jadi tidak ada sesuatu yang besar kalau tidak dari yang kecil yang kita pupuk, yang kita tumpuk. Kan seperti itu, insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Dan ketika kita bersyukur kepada manusia atau berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man la yashkurin nas, siapa yang pandai berterima kasih, tentu ketika dia dibantu, ditolong oleh manusia, maka sebaiknya dan seyogyanya dia menyampaikan ucapan terima kasih. Walaupun tentu orang yang menolong tidak butuh terima kasihnya kita, namun secara manusiawi atau bahasa kita, pandai-pandailah berterima kasih. Kenapa? Karena ciri orang yang pandai berterima kasih itulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-jama'atu rahmatun wal firqatu adabun. Kita sama-sama saling mengingatkan ketika ada satu kumpulan mengajak kita untuk bersyukur, mengundang kita berjamaah mendoakan. Kita nggak tahu di antara doa-doa mereka ada doa yang Allah kabulkan. Kita nggak tahu di antara mereka ada yang ikhlas, ada yang ridho mendoakan kita. Maka yuk sama-sama kita bersyukur, syukurin dan jalanin, insya Allah. Demikian, tentunya mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus untuk diri saya sendiri yang miskin ilmu, kurang amal, bahkan juga nggak sempurna, juga miskin pahala. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.